Assalamualaikum sahabat Al-Hijrah. Saat ini Al-Hijrah TV tengah meluncur di jalan tol Trans Java, tepatnya jalan tol Solo Sragen. Suasana di jalan tol Solo Sragen saat ini dalam keadaan mendung, disertai rintik hujan, sehingga pemandangan sedikit kurang cerah. Al-Hijrah TV saat ini tengah dalam perjalanan menuju kota Sragen. Kota Sragen kira-kira berjarak 20 km dari kota Solo, sahabat. Tujuan kami adalah untuk mengeksplor, melakukan liputan terhadap sebuah masjid yang sedang viral di kota Sragen, yaitu Masjid Raya Al-Falah. Nah, sekarang kita sudah keluar dari jalan tol dan sedang menuju gerbang tol atau pintu tol Sragen. Ini dia pintu tol atau gerbang tol Sragen, sahabat. Selepas gerbang tol ini ada lampu merah, nanti ini lampu merah, kita belok kanan menuju dalam kota Sragen, karena Masjid Raya Al-Falah terletak di tengah-tengah kota Sragen, sahabat. Ini adalah Jalan Raya Sukowati, jalan raya utama atau jalan raya protokol terramai di kota Sragen, sahabat. Nah, ini sebelah kanan kita sudah sampai di Masjid Raya Al-Falah yang ada di sebelah kanan. Dan kita masuk ke kompleks Masjid Al-Falah. Bazar Durian. Wah, ini ada Bazar Durian, sahabat. Nah, ini penampakan Masjid Al-Falah Sragen, Indonesia. Kita parkir dulu. Ini sebenarnya ini adalah samping kanan Masjid Al-Falah, tapi sekaligus juga menjadi halaman depan, ya. Halaman depannya sebenarnya di sebelah timur, ya. Ini di halaman Masjid Al-Falah ini, sahabat, banyak sekali meja-meja untuk para pedagang, ya, para penjual makanan, ya. Karena konsepnya masjid ini adalah memfasilitasi para pedagang, ya, terutama para pedagang kecil untuk mengais rezeki di lingkungan Masjid Al-Falah ini. Jadi halaman masjid itu penuh dengan pedagang kecil, ya. Kalau masjid-masjid lain pada umumnya bersih, ya, megah, bersih, tapi tidak ada pedagang-pedagang dibiarkan. Ini terus 24 jam para pedagang diberi kebebasan berdagang di sini selama pada saat sholat wajib harus tutup,
ikut sholat, pengajian, ikut pengajian. Nah, kita lihat bagian-bagian lain dari Masjid Al-Falah. Ini adalah papan pengumuman yang berisi pamflet-pamflet atau lembar-lembar pengumuman dan jadwal atau daftar kegiatan di masjid terbesar di kota Sragen ini, sahabat. Ini Assalamualaikum. Ini semacam koperasi gitu ya, Pak ya? Ini toko merchandise, Pak. Oh, tapi ini masih bagian dari masjid. Oh, ya kalau di sekolah kayak koperasi gitu ya? Iya. Udah lama ini tokonya, Mbak? Ya, Pak. Sudah Udah. lama, tapi operasi setiap harinya baru bulan Januari. Januari 2000. Berarti kan? Oh, baru ya. Tapi sudah lama produk-produk itu udah ada 2 tahunan. Oh, cuma belum dalam bentuk toko gitu. Iya. Berapaan ini, Mbak? Yang kaos 75, Pak. 75. Kalau yang baju ini? Kalau rompi sama koko 120. Memang Ujang nih beliin satu. Nah, kebetulan penjaga toko memperkenalkan kami dengan Direktur Masjid Raya Al-Falah, Bapak Haji Lutfi Urbani. Assalamualaikum sahabat Al-Hijrah. Kali ini Al-Hijrah TV tengah berada di kota Sragen, Jawa Tengah. Kami datang ke Masjid Raya Al-Falah yang berada tepat di tengah-tengah kota Sragen, sahabat. Nah, kebetulan masjid ini sedang viral. Kami ingin menggali lebih dalam bagaimana seluk-beluk Masjid Raya Al-Falah ini, terutama manajemennya, pengelolaannya, sehingga bisa menarik banyak jamaah masjid ini menjadi makmur. Nah, kebetulan di samping saya adalah direktur ya Pak ya, direktur Masjid Al-Falah, Bapak Haji Lutfi Urbani. Betul Pak ya? Ya, Haji Lutfi Urbani. Nah ini Pak Lutfi, kami tertarik, pernah lihat di YouTube ya, manajemennya ala Masjid Nabawi. Nah ini maksudnya gimana nih Pak? Nah, gini ya, konsepnya kita berbicara konsep dulu. Konsep Iya. adalah konsep masjid ramah musafir. Ya, selama ini para musafir, orang yang safar itu kalau melakukan perjalanan jauh, singgahnya selalu bukan ke masjid. Yang dicari adalah hotel, pom bensin. Iya. Bahkan dia melakukan perjalanan. Kami Iya. memfasilitasi jamaah-jamaah yang biasa sholat di tengah jalan, Iya. sholat di pinggir jalan, sholat di pom bensin, untuk sholat di masjid. Jadi intinya kembali ke masjid, bukan di pom bensin. Iya, betul. Itu ya konsepnya ya. Konsepnya Terutama kembali ke untuk- masjid, jadi bukan ke yang lain. untuk memfasilitasi para musafir. Para musafir yang melakukan perjalanan ya sholatnya di masjid. Terus kalau misalnya, ya ini kan konsep utamanya adalah memfasilitasi kaum musafir ya. Baik. Itu kalau musafir yang dari jauh-jauh bermalam di sini dan sebagainya gimana tuh? Apa mungkin kan? Mungkin karena kita buka 24 jam. 24 jam. Nah, biasa di beberapa masjid ada tulisannya dilarang tidur-tiduran di masjid. Iya. Tapi malah kalau di Al-Falah silahkan tidur Silahkan. di masjid. Pintu dibuka terus ya. Buka 24 Iya. jam, tutup hari kiamat. So, kadang-kadang masjid kan kalau udah selesai sholat Tutup. wajib terus tutup. Ini terbuka terus jam Itu masjid, berapapun. masjid bukan milik kita, Iya. milik Allah. Jadi buat jamaah dari luar kota yang sedang musafir ke Sragen atau ke daerah lain tapi lewat di sini ya, dan kebetulan kemalaman bisa menginap Menginap di dan ada tempat khusus ada ya, tempat Pak? khusus musafir. Gitu. Iya.
Kalau biasa dulu pernah waktu mudanya mondok, santri tidur ala santri. Oh iya iya. Jadi ada tempat tidur tingkat Ada tempat gitu tidur ya. tingkat, atau di matras. Iya, betul. Ya, tapi kalau di masjid di mana saja itu nyaman dan sejuk ya. Selain konsep untuk musafir, apalagi Pak yang menonjol dari manajemen Masjid Raya Al-Falah ini? Ada beberapa program. Yang pertama adalah program Jumat Bahagia, Jumat di mana Bahagia. setiap hari Jumat subuh itu Masjid Al-Falah membagi sayur gratis. Sayur matang, Sayur yang masih mentah, mentah, masih iya. segar ya. Iya, sayur segar. Iya. Jadi yang sholat subuh di hari Kamis dan hari Jumat mendapat sayur. Untuk berapa jamaah ya? Antara Ke masjid? 150 sampai 200 setiap Jumatnya. Jumat. Iya. Pada sholat Jumat. Pada sholat subuh. Pada sholat subuh setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Jadi sekitar 150 jamaah akan mendapatkan sayur segar. Sayur segar. Nah, ini hobi masak. Yang hobi masak. Jadi ada sampai kurang lebih 10 jenis sayur. Iya, Ya. 10 jenis sayur ya, bukan hanya satu macam. Bukan satu ini, macam. ya. Jadi bisa masak aneka macam sayuran itu nanti. Sedekah Iya. dari Ibu langsung. Oh, ini dari kebun sendiri Bu. Ini yang sedekah itu Bu Surati, Ah. tapi saya yang menanam. Oh, di kebun sendiri. Kebun sendiri. Oh, Langsung, alhamdulillah. ini Bu Surati taksin, teman taksin di masjid sini. Iya, iya, iya. Jamaah. Jamaah taksin. Selain kacang panjang, nanam apa lagi di kebunnya? timun. Timun. Timun Oh, sama ini juga terong. disedekahkan ya. Ini yang Ini untuk kok beli besok ini, hari Jumat. Nah, ini lewatnya nang kula tapi senandur kula tapi sedekah niki Bu Surati. Amin, Bu. Oke, rumah berkah niku. Iya. Ampun Iya. kalian niku berkah mriko. Baik sahabat, kita explore bagian-bagian Masjid Raya Al-Falah yang lain. Nah ini apa kreatif office ini ya Pak ya? Kita masuk. Ini kreatif office yang buat medsos. Ternyata ditutup, terkunci oleh petugasnya sehingga kami tidak bisa masuk. Saya masuk ke dalam masjid untuk menunaikan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu sambil kameramen Al-Hijrah TV mengabadikan kondisi di dalam Masjid Raya Al-Falah ini sahabat. Tidak terlalu megah seperti Masjid Al-Jabar di Jawa Barat misalnya, atau masjid-masjid lain yang mengutamakan kemegahan. Masjid ini sederhana, juga tidak terlalu besar, tetapi sibuk dengan berbagai macam aktivitas, sehingga masjid ini makmur setiap hari 24 jam. Inilah yang membedakan Masjid Raya Al-Falah dengan masjid-masjid yang lain, sahabat. Kita lihat nih bagian luar sebentar. Ini adalah
kalau orang Malaysia bilang itu tadika atau taman pendidikan kanak-kanak, tempat anak-anak mulai belajar hal ehwal Islam. Kita lihat bagaimana anak-anak bergembira ria di kompleks atau di lingkungan masjid, ya. Dan di sini tidak dimarahin. Nah, ini adalah pakaian yang disiapkan untuk jamaah laki-laki kalau ada jamaah yang bertandang ke masjid ini menggunakan pakaian yang kurang pantas. Jadi bisa meminjam baju koko di masjid ini, ya, disediakan dan dalam keadaan bersih terus. Begitu juga untuk jamaah perempuan yang berpakaian kurang islami juga disediakan pakaian untuk jamaah perempuan, termasuk mukena buat yang ingin sholat tapi tidak membawa mukena dari rumah, ya, disediakan dan nampak selalu bersih, tidak kusut atau tidak kumal, ya, bersih. Nah, ini adalah bagian luar atau bagian depan yang disiapkan atau difungsikan untuk para musafir yang ingin menginap. Nah, ini ada SOP, ya, Standard Operating Procedure kalau ingin menginap, ya, menyerahkan identitas, bangun sebelum azan, mengembalikan barang yang telah dipinjam, menginap lebih dari 3 hari berturut-turut harus lapor dan sebagainya. Ini banyak musafir yang tidur-tiduran. Nah, ini khusus musafir dari jauh yang ingin menginap disediakan, ya. Ada kasur atau matrasnya dan juga ada sekat-sekatnya. Terbuka 24 jam. Kalau ada musafir yang ingin ke sini, bebas sepanjang mengikuti SOP tadi, sahabat. Ini semua adalah musafir. Oh, ini yang apa untuk musafir, ya, Pak, ya? Iya. Kalau yang matras sih, kasur Kalau sih. mau tidur di sini, Iya. ya. Ini mereka dari jauh atau Rata-rata jauh. Kan tadi malam menginap, paling nanti sore kosong lagi, malam ada lagi. tiap hari pasti ada, Iya, ya, Pak? pasti ada. Iya. Ini yang membedakan dengan masjid-masjid lain. Masjid lain diusir. Tapi areanya sini aja. Iya. Iya. Ini kan dipakai kalau sholat Jumat Kalau di Jumat sini, ya. pakai. Kan biasa kita perjalanan jauh itu kan capek, Iya. di pom bensin. Iya. Nah, ini sini. Mandi. Ini adalah fasilitas ATM beras. Jadi ATM isinya bukan uang tapi beras untuk fakir miskin atau orang-orang yang perlu mendapat bantuan pangan dari Masjid Raya Al-Falah. Jadi nanti mengambil sendiri, disediakan koin untuk mengambil sendiri. Koin atau semacam ATM lah, begitu, ya. Baik, sahabat Al-Hijrah, demikian liputan Al-Hijrah TV dari Masjid Raya Al-Falah Sragen yang sedang viral di media sosial karena menerapkan konsep masjid untuk para musafir. Namun ternyata banyak sekali kegiatan dan program-program yang berorientasi pada masyarakat
kecil di masjid ini, sahabat. Mudah-mudahan tayangan singkat ini bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dengan video-video Al Hijrah TV selanjutnya. Wassalam.